Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Gazebo Dakwah nggih. Jamaah Masjid Ar-Rahmat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan olehnya, di mana ketika kita menghitung nikmatnya, maka niscaya tidak ada satupun makhluk yang bisa menghitungnya. Seperti dalam firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan dapat menghitungnya. Nah, berbicara tentang nikmat ini, dari semuanya, nikmat Allah ini sangat luar biasa. Dengan melihat tubuh kita ini, maka kita pun nanti insya Allah bisa bersyukur. Hari ini, tumbuhnya rambut kita, tumbuhnya rambut kita sama tumbuhnya alis, cepat mana Pak? Rambut. Cepat rambut ya toh. Nah, ini alhamdulillah ini nikmat kita melihat dua ya ciptaan Allah ini, bisa bersyukur kita. Coba kalau dibalik ya toh, tumbuhnya alis secepat tumbuhnya rambut, udah repot, ngebuh banget gitu. Bahkan tumbuhnya apa? Tumbuhnya gigi sama kuku. Cepat mana? Kuku. Cepat kuku. Alhamdulillah, inilah desain yang mahal luar biasa. Nah, ini berbicara tentang nikmat. Dan ini alhamdulillah Allah memberikan nikmat kita, pada kita hari ini kita bisa bertemu dalam majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Barang siapa yang berada di jalan ilmu, maka akan dimudahkan jalan ke surga. Nah, dan ini sesuai hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka bismillah. Nah, ini saya terus terang terharu, Pak. Saya jadi kangen ngajar SD ini, lihat anak-anak ini. Saya di SD 12 tahun, dan alhamdulillah harus kembali ke Muhammadiyah. Sekarang saya di SMP. Saya melihat anak-anak ini alhamdulillah, Pak, karena setiap hari saya tidak bisa terlepas dari anak-anak. Kemudian rumah saya juga untuk ngaji, Pak. Saya ngopeni TPA, Mas Kurni ketua takmir, saya yang ngopeni TPA-nya, bagi-bagi. Mas Kurni yang keluar, saya yang di dalam. Ini. Jadi, dari semuanya dan jamaah ini alhamdulillah, syukur yang luar biasa. Kita itu tidak perlu kemudian banyak orang. Dulu Nabi juga jumlahnya dengan para sahabatnya juga tidak banyak, tetapi bisa membuat perubahan. Alhamdulillah. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah pada tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita yang hadir di sini besok bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jadi seperti yang disampaikan Mas Dwi, saya tuh tak lupa ya. Mas Dwi tadi, nama saya biasa dipanggil Kak Nuri atau Kang Nuri. Nama saya sebenarnya beso banget, wong kasihan. Besoknya jeblok meneh. Saya satu RT sama Kang Kurnia yang biasa ngisi kemarin di sini. Satu santri di kampus. Nama lengkap saya Januri. Nah, gitu aja, nggak ada panjangnya. Kalau di TPA biasa dipanggil Kak Nuri, Mas Nuri, gitu ya. Nah kemarin kita dikasih tema
Ini temanya sebenarnya berat ya. Tema akhlak itu berat karena ada sebuah beban, ya, sebuah beban yang harus kita pikul betul terkait dengan akhlak ini. Nah, maka anak-anak semuanya, Nabi itu diutus apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka Bapak Ibu, kita jangan kecil hati. Kalau kemudian kita seperti ini, wah, karakterku wis ngene iki, Mas. Aku malesan wong iki. Susah dirubah. Bukan seperti itu, Pak. Nah, ternyata karakter orang itu insya Allah bisa dirubah karena risalah Nabi kan apa? Nabi diturunkan untuk menyempurnakan akhlak, berarti ada di situ. Nah, nanti kita ajarkan doa bagaimana kita bisa berusaha untuk mendapatkan akhlak yang mulia itu. Baik, dan sebelumnya mohon maaf, saya biasanya kalau ngisi itu jarang duduk seperti ini, ya, kadang berdiri. Baik, biar untuk refreshing tidak kemudian kaku gitu ya. Ya, Ibu bisa mendengar suara saya, ya? Alhamdulillah. Ya, semoga ini rumah kita aman. Allahumma amin. Lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, punya tangan kanan? Nah, jawab punya gitu ya. Oke. Yang angkat tangannya insya Allah sehat. Dia punya tangan kanan? Ya. Nah, sekarang tangan kanannya letakkan ke pundak temennya, Bu. Nah, letakkan di pundak temennya. Ya. Biar mantap. Nah, oke, tangan kanannya diletakkan di punggung saudaranya. Monggo Bapak. Oke, alhamdulillah. Yo, monggo nggih. Ya, letakkan. Kamu di sini, tangan kanannya di sini. Oke. Kemudian ikuti saya. Yuk, 1, 2, 3. Saudaraku. Nah, ketika bilang saudaraku kok tidak ada yang melihat wajahnya. Saudaraku. Ya, sambil dilihat boleh ya. Walaupun tidak kemudian yang kita lihat malah gelok kancane gitu kan. Oke, ulangi ya. Yuk, ulangi. Tangan diangkat ke atas. Ya, insya Allah ini sehat ya. Kemudian letakkan ke punggung temannya. Saudaranya. Monggo Mas, ya mendekat. Ya. Bismillah, insya Allah Allah segera jauhkan virus dari bumi Indonesia. Allahumma amin. Bismillah, yang di sini insya Allah dijaga dan sehat semuanya. Oke, yuk. Saudaraku. Insya Allah kita bertemu di surga. Oke, sekarang tangan kirinya. Tangan kirinya letakkan lagi. Oke, 1, 2, 3. Ya. Saudaraku, jika di surga tidak ada aku, maka carilah aku. Tenan lu. Insya Allah, Bu. Ini jadi saksi, Bu. Bismillah. Oke. Saya datang 5:30 tadi itu langsung nyambung di sini. Alhamdulillah. Suasana mirip rumah saya. Ya, suasana saya juga pecinta tanaman. Oke. Ini mau jadinya tak foto tak upload nih. Bimbingnya wis kembang kabeh. Sawu nggih. Rumah saya plek ini, Bu, nggih, banyak tanaman. Ini kalau ada yang silaturahmi di tempat saya kasih Mas Dwi. Ya, ada terong banyak banget, sampai 5 kilo ada. Nah, tadi itu sebenarnya kelalen teringat itu udah sampai PGRI, Pak. Nah, lumayan bisa titip kadodit. Nah, siap. Saya insya Allah dalam minggu ini panen terong sama lombok. Masak-masakan. Alhamdulillah, Bu. Nah, baik, kembali lagi, nggih. Kenapa saya kemudian dengan seperti ini tadi? Agar kita apa? Akrab, nggih. Karena besok kita sama-sama menjadi saksi. Maka kemudian tugas kita adalah mencari saksi sebanyak-banyaknya. Tentu saja apa? Ketika kita mohon maaf nanti ternyata kita di surga sendirian, kan itu juga enggak nyaman. Maka insya Allah kita itu nanti boleh ketika misalkan mencari, kita saling mencari. Ya Allah, dulu saya pernah ngaji bersama-sama di Gazebo Dakwah. Ini ada saudara saya yang dulu pernah berjamaah di Masjid Rahmat, pernah ngaji bareng, pernah berpuasa bersama-sama. Ini saya belum melihat saudara saya, ya Allah. Ya. Maka insya Allah nanti coba kemudian
carilah saudaramu. Ya, barangkali dia mungkin mampir di neraka, maka tariklah dia. Oke. Dan kita kan ketika ditanya walaupun masuk surga kan kita tidak bisa menjawab. Jawabnya hanya bisa Pak, wallahu a'lam, atas apa? Rahmat Allah. Maka ini adalah jalan salah satu jalan kita menuju surganya di majelis ilmu. Nah, bismillah, ya. Jadi ketika walaupun dekat kita awali dengan bismillah jalan. Apalagi saya tadi gitu, bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, ini bagian dari akhlak. Ibu, saya kemarin kaget, ya. Saya kebetulan kalau di TPA ngampu yang kelas 4, 5, 6 rodok gede-gede. Nah, ternyata saya cek, ya, ini akibat. Ya, ini tahun yang paling unik ya sekarang ini. Saya cek untuk hafalan doa itu, Masya Allah, hampir semuanya lupa. Saya tanya Pak, ya, hari ini siapa yang tadi mau berangkat TPA? Doa bepergian. Ya, banyak anak-anak kita itu belum hafal doa sehari-hari. Ya. Apa enggak Pak doa bepergian Pak? Yang lain dihafalkan, tapi ini ada yang apa terus siapa lupa namanya? Ian. Iya. Ya, alhamdulillah ternyata anak-anak ngambilan subur-subur ya Bu ya. Bunder-bunder. Subur ya. Alhamdulillah. Jadi kita mencari saksi sebanyak-banyaknya. Baik. Akmalul mukminin ahsanuhum khuluqan. Sesempurnanya orang mukmin adalah apa? Yang baik akhlaknya. Nabi pernah ditanya, ya, tentang kebajikan dan dosa. Apa itu kebajikan? Yang Nabi menjawab, kebajikan itu adalah apa? Terkait dengan akhlak. Terkait dengan akhlak. Ya. Kemudian ketika ditanya tentang dosa itu apa? Dosa itu adalah apa? Perbuatan yang kemudian menjadikan hatimu bimbang dan kamu berharap apa? Kamu tidak suka ketika perbuatanmu dilihat oleh orang lain. Nah, ini. Jadi ada dua pilihan kita itu, ya. Dalam kehidupan ini sebenarnya kita ada dua pilihan. Mau kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk. Nah, kembali kepada akhlak, maka akhlak yang pertama kita adalah akhlak kepada Allah. Nah, maka salah satu akhlak kita kepada Allah itu adalah di jalan ketakwaan atau takwa. Nah, takwa dalam arti yang sederhana biasa disampaikan oleh khatib, gitu. Apa takwa? Menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Ya, bersungguh-sungguh. Nah, kita yang laki-laki setiap minggu diingatkan, ya, ketika khutbah Jumat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, ya, dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Insyaallah. Maka kemudian, ya, kita selalu berdoa agar kita dimatikan dalam keadaan Islam. Nah, tadi kembali, ya, di speaking saya tadi ketika saya suruh menyentuh itu. Nah, ini dijawab untuk diri sendiri saja. Kalau kita ditanya hari ini, gitu, sudahkah kita mendoakan saudara kita? Sudahkah kita mendoakan tetangga-tetangga kita? Nah, ini bagian dari melembutkan hati. Kadang kita itu ketika berdoa maka sering apa? Untuk diri kita sendiri. Ya Allah, sehatkan saya. Ya Allah, sukseskan saya. Maka agar hati kita lembut, maka yang saya, aku, maka kita ganti dengan kami. Sesungguhnya ketika kita sedang mendoakan orang lain itu apa? Ya, kita juga didoakan oleh para malaikat. Doanya juga akan kembali kepada kita. Ya.
Nah, ini apalagi mohon maaf ketika ada tetangga yang sakit. Nah, tetangga yang sakit itu pahala menjenguk itu kan luar biasa. Menjenguk orang sakit itu. Kita bahkan bisa didoakan oleh berapa? 70.000 malah malaikat. Nah, ini. Baik, ya, kembali kepada takwa tadi. Jadi akhlak terhadap Allah itu yang pertama adalah takwa. Banyak di ayat Quran perintah bertakwa. Salah satunya di surah Ali Imran tadi. Nah, kemudian di salah satu ada ittaqillaha haitsuma makunta. Bertakwalah kalian dimanapun berada. Maka ketika bersama seperti ini, gitu, takwa itu gampang. Gitu. Ketika kita berkumpul bersama orang-orang baik itu, wah insya Allah kita akan baik. Nah, maka yang paling berat itu adalah ketika apa? Dalam keadaan sendiri. Nah, maka ibu bapak yang dirahmati Allah jamaah sekalian, jangan lupa dengan salah satu doa, gitu. Ada doa yang diajarkan agar kita tetap dalam keadaan agamanya, ya, dan hati kita tetap dalam keadaan atau di jalan agamanya Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan kami dalam agamamu. Nah, ini godaannya berat. Mohon maaf ibu bapak. Ini terutama yang remaja atau pelajar, gitu. Saya kebetulan kalau di sekolah itu bagian dari kesiswaan itu repot bu. Ya, sebelum COVID itu, okay, saya setiap pagi itu anak-anak saya suruh mengumpulkan HP ini. Anak-anak ini Mas Dodi ini kebetulan PPL di sekolah saya. Yang kebetulan BK juga. Saya tuh yang nyambi kan bantu BK. Ketika saya kumpulkan dari seratusan anak itu, Masya Allah. Jarang sekali anak-anak itu isinya apa? Misalkan Al-Quran. Itu jarang sekali aplikasi. Wah, isinya game kabeh. Hampir dari 100 anak-anak itu 90% atau 90 anak itu isinya game. Dan mohon maaf anak-anak sekarang itu ketika berkata-kata dengan temennya unik-unik gitu. Ya, dengan bahasa yang mohon maaf kita itu bikin ngeles dodol. Nah, kita tidak bisa membayangkan, mohon maaf Bapak, ketika usia remaja, usia puber itu kan ngeri sekali. Ya. Dulu mungkin SM-an ya, dengan lawan jenis itu kan, sekarang kita nggak bisa kemudian aktivitas mereka di dalam kamar itu seperti apa nggak tahu. Maka ini Bapak ya berkaitan dengan kalau akhlak di rumah sudah kita biasakan dan insya Allah ya anak-anak kita akan terjaga. Maka hikmah COVID ini salah satunya apa? Guru yang sesungguhnya itu adalah orang tua. Saya sering menemui apa orang tua itu ketika ke sekolah, udah Mas saya maunya pasrah saja. Ini memang anak isopo gitu kan. Banyak bu. Nampak pasrah. Nah, banyak orang tua itu apa sekarang kalah. Ada orang tua berharap anaknya menjadi anak yang solihah, tapi dia lupa. Ketika mau pengen punya anak yang solihah, maka orang tua harus solih dan solihah terlebih dahulu. Karena kita jadi contoh. Masuk surga bersama keluarga. Nah, ini Gazebo dakwah ini Masya Allah luar biasa Bapak. Ya. Ini apa namanya dakwah yang sesungguhnya itu seperti ini. Ya. Bahkan kita kemudian apa tidak perlu istilahnya keluar-keluar dan lain sebagainya, kita apa tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita ya inilah apa kebaikan-kebaikan kita sampaikan. Ada yang dakwahnya lewat lisan, pintar ceramah, monggo. Ada yang dakwahnya lewat media sosial, monggo. Ada yang dakwahnya lewat bahkan apa gambar, monggo. Ada yang dakwahnya lewat apa? Lewat hartanya. Ya. Di Jogja ini ternyata ada seorang yang unik. Mbah siapa namanya orang bilang itu dia legenda sedekah. Ya. Setiap hari dia ngasih nasi pada tukang becak dan lain sebagainya. Bahkan ada unik Pak, saya kemarin baca di Republika itu namanya Pak Kasno atau Kusno nih. Dia tukang becak. Nah, dia sederhana untuk namanya tukang becak. Nah, dia punya amalan yang luar biasa. Dia paham, saya tidak bisa bersedekah dengan harta, saya tidak bisa bersedekah dengan ilmu, maka
dia bersedekahnya apa? Lewat tenaganya. Nah, becak dengan becaknya. Nah, Pak Kasno ini unik. Dia punya kebiasaan setiap hari Jumat, gitu. Orang Klaten kalau nggak salah. Setiap hari Jumat dia punya kebiasaan apa? Menggratiskan seluruh penumpangnya. Nah, dia biasa mangkal di pasar. Nah, Pak Kasno ini ketika mangkal di salah satu pasar, nah ada seorang ibu. Sangat punten ibu ini rati lemah gitu. Agak badannya berbobot gitu ya. Nah, ketika itu, nah naiklah becak Pak Kasno tadi. Diantarlah. Set. Nah, sampailah rumah. Dan tanya, "Pak, berapa habis naik becaknya?" Nah, Pak Kasno ini orang yang sederhana, yang jawab juga dengan cara yang santun. "Mohon maaf Ibu, ini hari Jumat. Setiap hari Jumat siapa yang naik ke becak saya, maka saya gratiskan." Berarti Ibu ngomong keroin bahaya. Iya. Nah, ternyata apa namanya Pak Kasno bener nggak mau kan rasa ngomong lah akhirnya tetap nggak mau dah Bu, ini hari Jumat, saya setiap hari Jumat pokoknya seluruh penumpang saya gratis. Nah, terbersitlah dalam pikiran si ibu tadi, ngomong biaya tenan mungkin gitu. Nah, akhirnya dia mencoba ya diantar ke tempat yang lebih jauh, tempat saudaranya. Bener Bu, pas mangkal di pasar tadi ketemu ibunya itu lagi dan minta diantarkan ke tempat saudaranya dengan membuat dagangan. Sampailah di tempat yang agak lumayan jauh. Pinten Mbak, saat ini Bu, ini kan hari Jumat. Gratis. Nah, gratis Bu, gratis. Nah, Ibu Bapak, jamaah sekalian, ternyata apa? Ibu tadi itu tiba-tiba meneteskan air mata. Dia yang orang berada, kaya, dia dibukakan hatinya oleh seorang tukang becak. Nah, kemudian dia penasaran, Pak Kasno, ngapunten, jenengan kok bisa seperti ini, itu apa maksudnya? Jenengan apa enggak kemudian nanti takut tidak bisa menafkahi anak istri jenengan? Bu, di agama kita itu, di Islam itu kan kita, dia kan jawabnya seadanya, sesuai kemampuannya. Ketika tidak bisa bersedekah dengan harta, kita bisa dengan tenaga kita, bisa dengan ilmu kita. Nah, saya itu kan hanya tukang becak, saya tidak punya harta dan tidak punya ilmu, ya saya hanya bisa bersedekah dengan tenaga saya. Dan yang ini saya harap dengan saya bersedekah ini, insya Allah Allah akan memberikan rezeki atau jalan keluar yang banyak atau berkah kepada keluarga saya. Nah, saat itu Bapak, kemudian Pak Kasno, izinkan saya antar ke rumah jenengan. Wah, ibu ini pengen diantar ke rumahnya. Nah, singkat cerita Ibu Bapak, sampailah rumah Pak Kasno ini. Nah, ibu ini ya terpesona dengan santunya keluarga Pak Kasno, dengan keluarga yang sederhana, dan dia tukang becak, tidak pernah sekalipun mendengar dalam pembicaraannya itu apa kata-kata yang mengeluh. Dan singkat cerita ibu ini berterima kasih betul. Ketika mengantar pas waktu sholat, pas waktu sholat tukang becak Pak Kasno tadi tetap dia bisa sholat lima waktu dan tepat waktu. Maka ibu tadi ini berterima kasih karena sudah dibukakan. Saya betul-betul malu Bapak tidak dibahasakan gitu ya. Saya yang orang berada, bahkan sholat pernah saya tinggalkan, bahkan sering telat. Tapi panjenengan luar biasa dengan pekerjaan yang berat bisa menjaga sholat. Nah, ibu ini kemudian menghadiahkan Bu. Ibu ini tadi yang kaya tadi kemudian menghadiahkan Pak Kasno yang tukang becak ini untuk umrah. Alhamdulillah. Maka yang namanya hidayah itu ternyata kalau Allah sudah berkehendak itu bisa lewat siapa saja. Maka bismillah, kasih dakwah ini kita niati bersama.
oh mungkin ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi jalan gitu, orang bisa mendapatkan hidayah karena guyub rukun. Ada satu menarik lagi Bu, saya kemarin dibangun Tapan, Wiyoro Mas, dengan kan Wiyoro ke utara itu, Masjid Al Muti ini tuh. Ada unik di situ, RT 14. Nah kebetulan khatam yang ke-14. Nah kebetulan sambilan saya outbound Pak. Saya kemarin ngisi Mas Tuti pokoknya nanti kultum aja. Selanjutnya outbound ibu-ibu. Mungkin siap. Jadi spesial di sana. RT 14, khatam 14. Nah ceritanya ngaten Bu. Mereka itu ibu-ibu ini belajar dari Iqra 1 sampai kemudian khatam 14. Spesial itu. Nah, Bu, dari guyub rukun ini, jadi saya tanya, Bu, ini paling sepuh ya semua pinten? Yang ngaji di situ tuh di balik RT itu paling sepuh itu sampai ada yang usia 70 tahun. Masya Allah. Dan semuanya sudah bisa membaca Al-Quran. Nanti khatam 14. Di sini juga ada. Alhamdulillah Bu. Karena guyub rukunnya ibu-ibu tadi, ya. Ada seorang ibu di balik RT itu kan ada pautnya juga, ya. Ibu-ibu itu mungkin dia tertarik ya, itu ibu-ibu kok kumpul guyang-guyu rano sing merengut gitu ngaji. Ibu ngaji kan gaya gitu, batang gitu. Nah Bu, alhamdulillah karena guyub rukun ngaji Al-Quran dari Iqra ini ada seorang ibu yang tiap sore cuman ngomong putune tentang paut itu, dia tertarik Bu. Dan dia bersahadat di situ. Mas. Alhamdulillah. Nah, okay. Maka, ketika kita menunjuk akhlak yang tinggi itu, insya Allah, okay. Orang yang melihat kita itu juga senang karena akhlak itu sumbernya Al-Quran. Maka Nabi Muhammad ketika dikejar oleh Suraqah sudah di hadapan itu. Okay. Siapa yang akan melindungimu? Maka Nabi menjawab dengan tenang, Allah yang akan melindungi saya. Ya. Ketika Suraqah dengan pedangnya itu, ya, maka dia bergetar, ya, dredeg, maka pedangnya jatuh. Kali Nabi mboten langsung dibalas sak pedangnya mboten. Ya, Nabi. Nah, sekarang siapa yang akan melindungimu? Halus Nabi. Ya. Dan dengan akhlak yang baik itu pun apa akhirnya Suraqah tadi masuk Islam. Banyak akhlak para nabi dan para sahabat yang bisa kita contoh. Bahkan sering kita dengar, okay? Tapi ini kisahnya sahih atau tidak, tetapi ini untuk pelajaran saja. Kita sering mendengar apa? Nabi ketika itu sering menyuapi orang buta Yahudi ya di pasar itu, okay? Sampai dihaluskan makanannya, okay? Bahkan ketika Nabi sudah tiada, digantikan oleh sahabat Abu Bakar, sampai orang yang buta tadi hafal. Ini bukan orang yang seperti biasanya, padahal orang yang sering disuapin Nabi itu gaweane mau ngece, Nabi udah jangan percaya sama Muhammad itu orang gila. Nah, tetapi Nabi tidak marah. Ya. Nah, sampai menangiskan itu di akhir cerita itu. Nah, itu tentang akhlak. Makanya Bapak semuanya, bismillah, ya. Sumber akhlak itu adalah Al-Quran. Maka akhlak kepada Allah yang pertama adalah takwa. Nah, Bu, kalau kita sudah bismillah berusaha untuk takwa itu, nah kita nanti insya Allah tenang. Jadi orang Islam itu nggak ada kemudian mumet dan mutung, itu nggak ada. Okay. Di surah At-Tolak gitu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar. Maka baginya jalan keluar. Tinggal bagaimana kemudian kita mau berusaha atau tidak. Masalah kita besar gitu. Tetapi apa? Allah Maha besar. Insya Allah. Maka ketika kita bertemu seperti ini, insya Allah masalah itu boleh kita curhatkan, kita sampaikan kepada saudara kita yang dia sesuai kemampuannya. Aku duwe ngene iki piye ya? Kira-kira duwe penemu enggak?
Mas utangku apa ya? Podo gitu. Nggih, bismillah. Insyaallah banyak jalan keluar nanti. Nggih. Bahkan mohon maaf Bapak ketika misalkan gitu kita belum punya momongan gitu di surat Nuh gitu dengan apa istighfar yang sebanyak-banyaknya. Saya kemarin ketemu Bu, saya teman ngajar itu alhamdulillah dikaruniai momongan sudah usia pernikahan ke 11 tahun. Masya Allah Bu. Dan Allah indah sekali Mas. Gitu. Saat usia 11 tahun pernikahan itu akhirnya apa ya, dia sudah alhamdulillah yang awalnya kontrak sudah punya rumah sendiri, sudah punya pekerjaan yang tetap, sudah punya kendaraan. Dia kemudian alhamdulillah Mas Nuri ya, skenario Allah memang indah gitu. Nah, saya senang banget di kabar itu. Sudah lahir usia pernikahan sudah ke-11 baru dikasih momongan. Ikhtiar semua dijalani. Ya. Oh, saya dulu 3 tahun aja udah bingung nih Pak. Saya jalan ketiga itu sudah harus check up ke PKO saya dulu sama dokter Alfaina yang diguyoni udah. Saya nikah udah berapa? 3 tahun dong. 3 tahun wis bingung nih. Soalnya 5 tahun kali meneh. Bismillah Bu. Nah, karena saya ngopeni TPA, salah satu yang untuk saya doa adalah untuk wasilah salah satunya TPA itu. Ya Allah, saya sering bersama anak-anak ya Allah. Kami pengen dia Engkau hadirkan ya Allah anak untuk keluarga kami ya Allah. Dan usia keempat Bu saya dikaruniai alhamdulillah. Maka Ibu Bapak mari kembali kepada Al-Quran. Jadi salah satu ketika kita ada masalah itu salah satunya adalah kita kembali kepada Al-Quran. Baca. Kita ingat betul dengan salah satu hadis Nabi di riwayat Muslim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li'as habih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang ketika hari kiamat menjadi penolong bagi yang membacanya. Jadi perintah pertama itu adalah membaca. Nah, siapa yang di rumah belum punya Quran? Ada belum? Ya, di Quran yang belum punya Al-Quran enggak? Ada enggak? Rata-rata punya tapi enggak dibaca. Oh ya. Yang belum punya ke rumah Mas Nuri tak kasih. Tak kasih. Jujur, tak kasih. Saya alhamdulillah Pak ada teman kemarin wakaf Quran Pak. Kebetulan sambil Pak, Qurannya bagus Pak. Itu ada 5 yang mau ke rumah tak kasih. Ya. Mesterong. Ye, gitu nggih. Ya, yang belum bisa Quran, baca Quran. Masa negasi Bu. Ya, bismillah. Enggak apa-apa. Ya. Gitu nggih. Nah, ada tadarus di sini? Ada Pak, Kamis. Tiap Kamis alhamdulillah, mau pas malam Jumat ya. Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfinan nggih. Alhamdulillah. Pun insyaallah bahkan Ibu Bapak ketika kita dekat dengan Al-Quran itu insyaallah nanti banyak jalan keluar betul. Okay? Saya sudah sering buktikan kalau ketika dalam masalah itu ada masalah misalkan pas kalau baca Quran sebanyak-banyaknya. Bahkan Allah itu sering ngasih kita apa? Bahkan kita belum sempat berdoa kadang Allah itu sudah kasih. Siapapun yang sibuk membaca Al-Quran maka bahkan belum sempat berdoa karena sibuknya membaca Al-Quran, insya Allah Allah kasih. Nah, baik kembali ke tadi akhlak yang pertama kepada Allah itu adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, kemudian Allah lanjutkan Bu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu tidak kemudian melulu harta. Kita bertemu dengan orang-orang soleh seperti ini bagian dari rezeki. Kita kemudian keluarganya sehat,
rezeki. Anaknya mau mengaji rezeki. Nah, ibu bapak, mohon maaf yang anaknya tidak juara di sekolah itu jangan kemudian bersedih. Okay. Setiap anak itu insya Allah dia ada masanya. Okay. Saya itu di SD luar biasa bu dulu. Okay. Saya itu SD itu luar biasa. Saking pinternya saya ranking saya di atas 20 terus. Dari 21 murid. Dari 21 murid. Okay. Jadi saya tuh kadang gini, kalau nggak percaya tanya Ustadz Kurnia itu, saya tuh pendiam bu dulu itu, ya, pendiam betul. Ya, kemudian saya ini wani ngomong gitu ya. Saya berubahnya SMP bu. Saya sama Mas Kurni itu sejak SD harus tidurnya di masjid. Okay. Nah kita kembali ke rumah lagi sudah menikah. Okay. Sampai sebelum nikah itu anaknya mau tidur di masjid aja kita itu. Betul kalau nggak percaya tanya Ustadz Kurnia itu. Saya satu RT bu sama Mas Kurni itu. Love masjid. Iya. Oke. Nah, oke. Ayo, Bismillah. Wajar suku min kaisulah ya pasti. Jadi anak-anak kita ini bu, nanti insya Allah ada masanya. Ya, ada masanya. Oh, mungkin di SD dia biasa. Oh, mungkin nanti di SMP-nya. Oh, di SMP-nya biasa. Oh, mungkin dia di SMP-nya masih biasa. Oh, mungkin nanti dia pas kuliah di perguruan tinggi, oh masih biasa. Oh mungkin Allah nanti punya cara, tetap punya cara untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Maka nah salah satu akhlak kepada orang tua kita adalah apa? Doakan orang tua setiap hari. Jangan hanya sekali. Ketika sholat itu jangan cuma apa? Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan hanya sekali. Banyakin ya, karena kita benar-benar cinta kepada orang tua. Ya Allah terima kasih ya Allah hari ini orang tua kami sehat ya Allah. Kumpulkan kami di surga ya Allah. Ya. Itu nak. Yang masih punya orang tua lengkap, bismillah jaga hatinya betul. Yang masih apalagi yang sudah sepuh, bismillah. Banyak hikmah di situ. Ya. Ya, kemudian saya habis nemenin ibu saya 3 minggu di rumah sakit bu, patah tulang pak, kepleset di kamar mandi, ronsen di bagian paha sini patah dan harus ganti tulang. Ya, bu, bismillah. Saya keluarga itu 4 cowok semua pak, 4 cowok semua dan ini hikmah luar biasa ketika saya di PKO kemarin. Jadi di Bangsal itu keluarga saya itu 4 cowok semua. Keluarga sebelah anaknya cewek semua. Kami 3 minggu pak. Saya anak nomor 3. Saya anak nomor 3. Kami giliran. Bismillah kami giliran siang malam sampai perawat itu heran. Ya Allah mas. Jenengan itu keluarga ini cowok-cowok ini dogelem demenan. Jadi keluarga yang anaknya cewek semua itu pak. Bapaknya yang sakit, nah kalau tempat saya ibu yang sakit nih, tapi 3 minggu. Silakan. Itu mau dipasrah ke perawat pak. Padahal anaknya Cewek pak, betul. Ini untuk gambaran. Ya salah satunya apa? Ada hikmah betul. Saya ngeyem ibu saya seperti ini. Bu, rapopo, rambi anak wedok kayak kabeh. Jadi ini pak, yang bapak yang sakit tadi cuma dipasrahkan dan ditinggal bekerja, ditinggal kuliah. Sendirian betul. Bu, kami berempat itu, bu, bismillah. Kami akan mendampingi ibu sampai ibu sembuh. Saya sampai booking ambulanmu itu pak. Untuk dari awal sakit sampai kontrol itu 3 bulan. Saya booking ambulan itu teman-teman pemuda dia. Saya booking mas, saya tak booking setiap kontrol. Saya pakai karena ibu kan nggak bisa kemudian pakai kursi roda nggak bisa bu. Ibu saya 3 bulan itu posisi berbaring karena patah kemudian ada diabetes juga, recovery-nya kan lama, patah. Jadi ganti tulang sak menten iki bu. Nah, sampai dokternya itu lingguyoni, ayo mbah semangat, larang loh ini. Nah, ini untuk gambaran aja bu betapa nikmat yang luar biasa ketika kita sehat, okay? Beneran bu. Jadi ini nak yang masih punya orang tua jaga betul. Terutama jaga perasaannya. Bismillah.
Nanti buka surah Al-Isra, bagaimana kemudian akdi Islam itu sempurna betul. Akhlak kepada siapa saja diatur. Sama orang tua nak bilang wah itu saja enggak boleh. Wala taqul lahum uff. Surah Al-Isra. Wah itu sama orang tua aja enggak boleh. Maka perkataan apa saja yang sama orang tua itu taati. Nah, marahnya Allah itu tergantung marahnya orang tua. Ridho Allah fi ridho wali dain. Wa syukurullah fi syukur wali dain. Nah, jadi banyakin doa. Bahkan ada seorang ulama mengatakan seperti ini. Siapa yang lupa mendoakan kedua orang tua, maka terputuslah rahmat di hari itu. Alhamdulillah. Kita dengarkan azan dulu. Nah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, karena sudah azan, baik untuk mengakhiri, saya tadi udah janji, jadi ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita dalam hadis riwayat Muslim. Jadi doa agar kita dibaikan akhlaknya. Nah, sebenarnya ada salah satu doa yang anak-anak ini sebenarnya sudah hafal, Jadi ketika kita bercermin itu ada doa, gitu. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Itu doa bercermin agar akhlak kita baik. Nah, ada salah satu doa lagi agar kita dibaikan akhlaknya. Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'atiha. Ulangi, wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang baik. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memberi petunjuk yang lebih baik selain Engkau. Hindarkanlah aku dari akhlak yang buruk. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menghindarkan dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita agar kita selalu dijaga dalam keadaan akhlak yang baik. Ini baru pembukaan ya, karena memang bahasan akhlak itu banyak sekali. Jadi akhlak itu intinya adalah apa? Sesuatu yang spontan. Jadi sumbernya baik. Dan kebaikan ini timbul karena ibadah yang baik. Insya Allah. Ketika kita menjaga ibadah-ibadah kita dengan baik, maka timbullah akhlak yang baik. Karena misalkan sholat kita baik, janji Allah kan jelas. Gitu. Inna sholata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka pertanyaan adalah sholat kita sampai hari ini seperti apa? Maka sudah sepantutnya kita pelajari ilmu-ilmu bagian di sholat, ilmu tentang sholat, kitab-kitab tentang sholat. Sebelum sholat ada apa toh? Toharoh, wudhu kita sudah benar atau belum? Maka insya Allah ketika wudhunya benar, maka pun nanti sholatnya akan mengikuti. Ketika sholatnya benar, bismillah, akhlaknya akan mengikuti nanti. Maka bismillah jamaah sekalian, Gazebo Dakwah, bismillah mari belajar bersama-sama dari yang kecil ini dan mulai dari kita tentang akhlak ini dan
Selalu berdoa agar kita dilindungi oleh Allah dengan akhlak yang baik dan hati kita ditetapkan dalam agamanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Boleh seperti itu. Saya kira demikian karena sudah doa, diakhiri doa. Oh baik. Baik Ibu Bapak, jamaah sekalian, mari kita akhiri dengan doa agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas ridho dan kasih sayang-Mu. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau kumpulkan dengan orang-orang yang solih-solihah. Engkau kumpulkan orang-orang yang baik. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah sholat berjamaah di masjid ya Allah 5 waktu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah agar kami bisa menjalankan sunnah-sunnah-Mu ya Allah. Jadikan kami ahli sholat duha, jadikan kami ahli sholat tahajud, jadikan kami ahli sedekah ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini orang tua kami sehat ya Allah. Sayang mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, jika ada saudara kami yang hari ini ya Allah terlilit hutang ya Allah, mudahkan mereka melunasinya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ya Allah ada saudara kami yang sedang sakit ya Allah, mudahkan obatnya ya Allah, mudahkan urusannya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami yang solih-solih ya Allah, anak-anak yang mau mengurusi orang tuanya ketika sudah renta ya Allah, ketika orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih jamaah yang dirahmati Allah. Semoga jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kekhilafan mohon dimaafkan. Dan semoga kita dipertemukan oleh Allah insyaallah nanti di surganya kelak. Allahumma amin wa afu minkum, nasru minallah wa fadkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.